Halo Indonesia, kembali lagi di channel Ngulik Hukum. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting yang wajib dicantumkan dalam pembuatan gugatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya perbuatan tergugat yang merugikan penggugat. Dalam pembuatan gugatan, perlu diperhatikan mengenai persyaratan gugatan, yaitu syarat formil dan syarat material, sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat 3 RF atau Reglement of the Right for the Ring. Apabila suatu gugatan mengandung catatan baik formil maupun material, maka gugatan tersebut dapat ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena pentingnya untuk mengetahui hal-hal yang penting untuk dicantumkan dalam pembuatan gugatan, maka berikut kami rangkum 8 poin penting yang wajib dicantumkan dalam pembuatan gugatan menurut Ngulik Hukum. Langsung aja, berikut ulasannya. 1. Tempat gugatan diajukan. Secara umum, pengajuan gugatan perdata didasarkan pasal 118 ayat 1 HER atau pasal 142 RBG yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Penyebutan domisili pengadilan tempat gugatan diajukan sangat penting agar tidak berakibat gugatan menjadi kabur dan hasilnya gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima. Sebagai contoh, apabila tergugat bertempat tinggal di wilayah A, maka pengajuan gugatan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri A. Dalam hal tergugat lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan ke wilayah pengadilan negeri tempat salah satu tergugat bertempat tinggal. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat 2 HER atau pasal 142 RBG untuk luar Pulau Jawa dan Madura. Dua, perihal gugatan. Perkara kontensiosa adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih. Sengketa dalam gugatan perdata sendiri pada umumnya didasarkan pada dua hal, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan gugatan wan prestasi atau ingkar janji yang didasarkan pada tidak dilaksanakannya prestasi baik sebagian atau seluruhnya oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam pembuatan gugatan, perihal gugatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dicantumkan. Tidak adanya kesesuaian antara perihal gugatan dengan dasar pengajuan gugatan atau biasa disebut posita dapat berakibat gugatan menjadi kabur. Dan tentu saja, putusan pengadilannya dapat menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Identitas penggugat. Yang dimaksud dengan identitas adalah data diri penggugat yang meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Namun, apabila yang mengajukan gugatan adalah badan hukum, maka harus dijelaskan apakah berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, serta siapa pihak yang bertindak untuk mewakili badan hukum tersebut. Dan tentu saja harus dicantumkan tempat domisili hukum dari badan hukum tersebut, dan atau domisili hukum dan identitas para kuasa hukumnya apabila pengajuan gugatan diwakili oleh kuasa hukum. Kekeliruan atau kesalahan dalam pengajuan gugatan dapat berakibat bahwa penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing. Sebagai contoh, apabila suatu gugatan diajukan oleh seorang manajer perseroan terbatas tanpa mendapatkan surat kuasa atau surat tugas dari direktur perseroan, maka jelas pengajuan gugatan yang demikian adalah cacat hukum dikarenakan manajer tidak mempunyai legal standing untuk mewakili sebuah perseroan terbatas. 4. Identitas tergugat. Sama halnya dengan identitas penggugat, identitas tergugat juga harus secara jelas disebutkan, yang meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Serta apabila tergugatnya adalah badan hukum, maka harus dijelaskan apakah berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, serta tempat domisili hukum dari badan hukum tersebut. Penyebutan secara jelas domisili hukum tergugat merupakan aspek penting dalam pembuatan gugatan karena berkaitan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan
untuk dapat ditentukan apakah suatu pengadilan berwenang mengadili suatu perkara atau tidak. 5. Posita atau fundamentum petendi. Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari gugatan. Pada umumnya, posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar pengajuan. Dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Sebagai contoh, apabila gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian halnya dengan gugatan melawan prestasi atau ingkar janji, maka gugatan tersebut didasarkan karena tidak dilaksanakannya prestasi, baik sebagian atau seluruhnya, oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 6. Rincian kerugian. Pada dasarnya, tujuan pengajuan gugatan adalah untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat, baik itu karena perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun perbuatan yang tidak melaksanakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Dalam pembuatan gugatan, rincian kerugian harus dicantumkan yang pada umumnya, rincian kerugian dibagi menjadi kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang nyata yang benar-benar dialami oleh penggugat. Sedangkan kerugian imaterial adalah kerugian yang dapat berupa waktu dan tenaga, dan atau kerugian karena hilangnya potensi keuntungan yang mungkin didapatkan. 7. Petitum atau tuntutan. Petitum atau tuntutan adalah hal-hal yang dimintakan atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, atau tuntutan yang tidak berkesesuaian antara posita atau dasar hukum dengan petitum atau tuntutan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang obscurable atau gugatan yang tidak jelas atau kabur. Dan gugatan yang demikian dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. 8. Tanda tangan. Secara umum, pembubuhan tanda tangan dalam gugatan membuktikan bahwa dokumen tersebut diketahui dan disetujui oleh penggugat. Tidak adanya tanda tangan dalam gugatan dapat berakibat formalitas gugatan yang diajukan tidak lengkap, sehingga berakibat gugatan dapat dinyatakan tidak diterima, atau bahkan ditolak. Namun, apabila tidak mungkin dilakukan, baik karena penggugat tidak mengenal tanda tangan, maka penggunaan cap jempol dapat digunakan. Demikian, uraian poin-poin penting yang wajib dicantumkan dalam pembuatan gugatan menurut ngulik hukum. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Lord!